Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun wa huwa alladhi khalaqal layla wan nahara wash-shamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nagekeo, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Agung Baitur Rahman Alorongga, yang kami hormati Ketua Muhammadiyah dan NU Kabupaten Nagekeo, yang kami hormati tokoh-tokoh agama Kabupaten Nagekeo, singkatnya hadirin sekalian yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan penyelenggaraan jenazah bagi muslimah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, bersama keluarganya, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita semua yang berada dalam ruangan ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan saya mewakili panitia BKMT untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan kami pada kesempatan kali ini. Jadi ini merupakan support dukungan buat kami semua untuk bisa membawa BKMT lebih maju lagi dan bisa menjalankan fungsi BKMT dalam sebagai media untuk pemberdayaan dan pengembangan pendidikan keagamaan untuk Nagekeo ke depannya. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam kurun waktu 1 tahun ini BKMT sudah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan, dan salah satunya adalah kegiatan yang akan diselenggarakan pada kesempatan hari ini, yaitu pelatihan penyelenggaraan jenazah bagi muslimah.
Adapun mengapa kami memilih kegiatan ini, karena dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya rasa kepedulian dari BKMT terhadap minimnya atau masih langkahnya ibu-ibu muslimah yang memiliki keterampilan dalam penyelenggaraan jenazah. Dan yang kedua, BKMT menginginkan sekali bahwa ibu-ibu muslimah memiliki satu persepsi, satu pandangan yang sama dalam penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan untuk kali ini BKMT memberikan kesempatan kepada 11 majelis taklim yang ada di Radius Nagekeo, dan setiap majelis taklim terdiri dari 4 peserta. Jadi total peserta dalam kegiatan ini adalah 44 peserta. Insya Allah dalam kesempatan lain BKMT diberikan kemudahan untuk bisa mengundang teman-teman kita yang berasal dari kecamatan untuk ikut partisipasi dalam kegiatan ini. Mungkin bukan cuma teman-teman dari majelis taklim, namun kami juga menginginkan bahwa suatu saat nanti kami bisa bekerja sama dengan teman-teman medis dari rumah sakit. Jadi kita bersama-sama memiliki satu pandangan dalam penyelenggaraan jenazah bagi muslimah ini. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini bisa memberikan masukan yang positif buat teman-teman muslimah dari setiap daerah, di mana bukan hanya sekedar pengetahuan saja, namun dibekali dengan keterampilan sehingga memunculkan bibit-bibit baru, generasi baru yang lebih banyak lagi yang bisa terjun langsung dalam penyelenggaraan jenazah di tempatnya masing-masing. Tadi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang diajarkan Rasulullah adalah bagaimana memuliakan manusia yang sudah menjadi bangkai, yang sudah menjadi mayat. Coba bayangkan orang yang sudah meninggal, sudah mati, biar kita buang saja, dikasih makan anjing, dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa itu. Kita mau buang di laut, kasih makan buaya, dia tidak tahu apa. Kita mau bikin dia seperti apapun, dia tidak tahu. Tetapi dengan Rasulullah membawa risalah Islam ini mengajarkan kita bagaimana kita manusia ini dimuliakan. Dari dia belum lahir sampai dia sudah jadi bangkai harus dimuliakan. Sampai masuk ke dalam tanah juga tetap harus dimuliakan. Nah, bagaimana cara memuliakan manusia yang beriman ini? Tentu ada dia punya tata caranya, tidak sembarangan. Nah, tata caranya inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui bagaimana cara kita menyelenggarakan jenazah. Terutama ibu-ibu sekalian, minta maaf, dalam penyelenggaraan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau kita misalnya di satu kecamatan Aisyah ini ada yang mati tenggelam di Alorongga, kemudian orang yang paling dekat dengan sungai Alorongga ini orang Bago, semua takut pegang jenazah. Lebih dekat lagi di Buatiba, takut juga pegang jenazah. Tinggi lagi di kampung Iqbal, takut juga di Kulikapa, takut juga. Panggil orang dari Air Ramo, dari Dana, semua kita semua sampai Merkopo takut semua. Maka kita semua berdosa, tidak ada yang urus ini jenazah. Tapi misalkan saja di antara semua ini satu orang dari ibu-ibu ini tampil maju ke depan, meskipun harus pakai masker karena takut bau, tetapi dia tampil ke depan mengurus jenazah ini sampai dimandikan, sampai mengkafani, dan kemudian disalatkan oleh Bapak Imam dan umat yang lain, bawa ke kuburan lalu dikuburkan. Maka satu orang ini sudah tampil menyelamatkan dosa kita semua. Dalam hidup ini kita harus banyak mengingat mati. Ini dalam kaitan jenazah omong mati juga. Dalam hidup ini nih butuh kita setiap saat itu selalu memperbanyak ingat mati. Karena insya Allah kita semua akan mendapat giliran untuk mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Dan mati itu ujian. Ujian bagi semua kita ini orang yang beriman. Ujian mati dan hidup itu ujian.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup itu ujian buat kita ini, supaya bisa menilai, mengetahui siapa di antara kita ini yang lebih baik, ya, amalnya, perbuatannya, imannya, takwanya. Allahul Azizul Ghafur. Semuanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya, kita banyak mati, banyak mengingat mati. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kalian mengingat hal yang memutuskan kesenangan, yaitu mati tadi, al-maut. Setiap saat ingat mati itu penting. Jangan kita anggap diri kita akan sehat, kerja bebas, kuat, ya Allah. Sementara kerja ingat mati, siapa tahu sebentar akan mati. Ingat, sementara ibadah juga ingat mati. Ingat mati itu bukan apa nanti ada waktunya, setiap saat. Lebih-lebih waktu kita sudah sakit, ya, sudah sakit itu sudah mendekat sudah ini urus jenazah nih, proses itu sakit. Dan sunnah bagi kita yang hidup ini untuk menjenguk orang-orang sakit, ya. Orang sakit itu kita disunahkan untuk menjenguk, dan itu merupakan hak bagi umat Islam. Ada 5 hak orang Islam, ya, ada orang lain. Yang pertama itu menjawab salam, itu wajibkan kita untuk menjawab salam. Yang kedua menjenguk orang sakit. Yang ketiga mengantar jenazah ke kubur. Yang keempat menghadiri undangan seperti ini. Itu wajib kita. Ini luar biasa, ini memang kita pikir memang sulit untuk mengumpulkan orang, tapi ini tahu bahwa itu kewajiban kecuali halangan. Yang kelima mendoakan